على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahr ramadan syahran mubarak. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kedekatan hamba kepada Rabb-Nya adalah jalan terbaik untuk bisa meraih kenikmatan dalam surga. Dan di antara hal yang dapat mendekatkan seseorang untuk dekat dengan Allah adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah salat. Terlebih khusus dalam bulan Ramadan dikenallah salat sunnah dengan istilah salat tarawih. Di mana salat tarawih ini akan kita dapati berbagai keadaan-keadaan yang dengan keadaan itu justru sebenarnya kita dekat dengan Allah. Di antaranya adalah saat kita sujud, memperbanyak sujud di dalamnya, bahagian dari terpenting untuk bisa meraih kebahagiaan itu dan merasakan kedekatan dengan Allah. Nah, hal itu disampaikan Rasulullah SAW bahwa sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah ketika dia sujud. Maka perlu serius dan memaksimalkan saat kita sujud di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kan itulah waktu atau masa terdekatnya hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Salat malam yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini yang diselakan dengan qiyam Ramadan, berbagai istilah. Ada salat tarawih, ada qiyam Ramadan, qiyamul lail, witir, ataukah salat tahajud. Istilah-istilah ini memiliki kesamaan walaupun terkadang dipisah dalam beberapa keadaan. Salat tarawih adalah salat malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang bisa dilaksanakan di awal malam, di pertengahan malam, ataukah di akhir malam. Nah, sedangkan adalah salat tahajud adalah salat yang dilaksanakan setelah kita tertidur, dan ini juga berlaku baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Nah, sedangkan istilah witir adalah istilah yang digunakan untuk melaksanakan salat sunnah di malam hari, yang dimana salat sunnah pada malam hari itu harus ganjil. Maka salat apapun yang kita laksanakan,
secara genap maka harus diganjilkan. Seperti hadis Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum witra. Jadi kalau akhir salatmu itu witir, artinya bahwa salat malam apapun yang kita laksanakan itu hendaklah diganjilkan. Hanya pengganjilan salat ini tidak boleh dilakukan lebih daripada satu kali. Hal itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW, la witrani fi lailatin. Jadi tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka bagi mereka yang melaksanakan salat malam, diupayakan sekali witir. Ya. Adapun format pelaksanaan salat witir ini, atau istilah lain secara umum adalah salat tarawih, bisa dengan menggunakan format 4-4-3 berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW ketika ditanya kaifa kana salatu Rasulullah SAW, bagaimana cara salat Nabi SAW ketika salat malam, maka Aisyah mengatakan bahwa beliau tidak lebih daripada 11 rakaat dalam satu malam itu ketika beliau melaksanakan salat. Beliau melaksanakan 4 rakaat, lalu ditambah lagi 4 rakaat, lalu melaksanakan 3 witir. Ya, fayusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau melaksanakan 4 rakaat. Artinya 4 rakaat 1 kali salam. Dan engkau tidak menanya bagaimana baiknya dan panjangnya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan 4 rakaat, lalu diakhiri dengan 3 rakaat witir, 1 kali salam. Ataukah formasi yang kedua yang dapat kita lakukan adalah ya, dengan cara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, berarti 5 kali, kemudian ditambah 1 rakaat witir. Nah, hal inilah yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Zaid bin Arqam, di mana Nabi beliau menyatakan bahwa la arkumanna salata Rasulullah SAW. Ini dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani. Beliau yang mengatakan itu. Jadi la armukanna salata Rasulullah SAW al-lailata. Saya termasuk orang yang paling menghafal ya tata cara salat Nabi SAW. Fa shalla rak'ataini khafifataini. Kalau Nabi SAW melaksanakan salat 2 rakaat ringan. Thumma yusalli rak'ataini tawilatain. Lalu beliau melaksanakan 2 rakaat panjang-panjang. Kemudian 2 rakaat lagi beliau melaksanakannya. 2 rakaat lagi beliau melaksanakannya. Thumma yutiru wahidan. Kemudian beliau melaksanakan ya salat witir 1 rakaat. Jadi hal itu disebutkan thumma autara ya fadalika salasata asyrata rakaat. Jadi menghitungnya mulai dari salat iftitah 2 rakaat, lalu melaksanakan 2 itu 5 kali 10, berarti 5 kali setiap rakaatnya setiap kalinya 2 rakaat, 1 kali salam, maka jumlahnya adalah 12. Kemudian diakhiri dengan 1 rakaat witir, sehingga totalnya adalah 13 rakaat dengan menambahkan salat iftitah, salat 2 rakaat yang ringan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keragaman dalam melaksanakan salat tarawih. Jadi bisa 4-4-3 ataukah 2-2-2-1, ataukah yang sering dilaksanakan oleh kaum muslimin dengan format 2-2-2 baru mengambil 3 rakaat. Ini merupakan penakwilan dan penjelasan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan bagaimana cara salat malamnya Rasulullah SAW. Jadi mana beliau menjelaskan bahwa beliau melaksanakan 4 rakaat, 3 rakaat. Nah, maka dimaknai bahwa 4 itu dimaksudnya adalah 2 dengan mengambil penjelasan dari riwayat bahwa salatul laili masna. Salat malam itu 2, sehingga dari keterangan hadis ini
dimaknai oleh sebagian ulama bahwa formasinya bisa 4-4-3 ataukah 2-2-2-3. Dengan demikian pelaksanaan salat witir bisa terjadi dan dapat tercapai. Harapan kita bahwa dalam melaksanakan salat witir ini kita punya waktu untuk banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga diharapkan imam tarawih dapat membaca ayat-ayat secara berurut, ya, ataukah menambah hafalan-hafalan atau bacaan-bacaan yang tidak biasa dibaca. Harapannya bahwa kaum muslimin bisa memaksimalkan simaan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, sehingga salah satu cara terbaik berinteraksi dengan Ramadan adalah memperbanyak interaksi dengan ayat Al-Quran. Apakah itu dibaca dalam bentuk tadarrus ataukah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca di dalam salat. Hal itu tentu memiliki keistimewaan saat kita berinteraksi dengan Al-Quran dalam melaksanakan ibadah salat. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر.